Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari KMM Smart Internet of Things dari Grup Pejuang Juara Allahu Akbar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Sistem Deteksi Kecelakaan Berbasis IoT LoRaWAN. Saya sendiri sebagai ketua anggota Edla Kuinana Ifah dan anggota saya Saya Augie Zidan Salim. serta dosen pendamping kami yaitu Ibu Dr. Nurhayati SST MT. Baik, langsung saja. Jadi, kenapa sih kita membuat sistem deteksi kecelakaan berbasis IoT LoRaWAN ini? Seperti yang kita tahu, peristiwa kecelakaan akibat lalu lintas di seluruh dunia itu dari Badan Statistika Indonesia sebesar 1,2 juta pada tahun 2015, di mana angka tersebut menetap sejak tahun 2007. Dari jumlah ini, 90% jumlah kendaraan yang terdaftar 90% terjadi di negara berkembang, di mana jumlah kendaraannya hanya 50% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia. Lalu menurut data yang dikeluarkan PBB menyebutkan bahwa setiap sekitar 1,3 juta orang atau setiap hari sekitar 3.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan. Laporan kematian dan penyebab kematian di 12 kabupaten atau kota tahun 2012 menunjukkan kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian tertinggi pada laki-laki dengan kelompok umur 15 sampai 34 tahun. Itu menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2012. Biasanya setiap peristiwa kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul seperti faktor manusia, faktor kendaraan, bahkan faktor jalan atau lingkungan, atau kombinasi dari beberapa faktor-faktor tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan data dari Polda Metro Jaya pada tahun 2014, sepeda motor menjadi penyumbang tertinggi angka kecelakaan, yakni sekitar 56% atau 5.036 kejadian dari total 9.002 kejadian kecelakaan. Banyaknya angka kecelakaan tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti kesalahan manusia atau human error, struktur jalan, cuaca, dan struktur kendaraan. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan solusi inovatif dan dalam pemantauan angka kecelakaan. Jadi agar angka kecelakaan mengecil, kami memberikan inovasi berupa teknologi Internet of Things IoT yang banyak diaplikasikan dalam bidang pemantauan keselamatan pada lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan. Dengan ditambahkan modul long range LoRa dalam perangkat IoT, maka solusi ini akan menjadi lebih efisien dan relevan pada kesempatan ini, maka dari itu kami mengembangkan sebuah alat berupa sistem deteksi kecelakaan berbasis IoT LoRaWAN Internet of Things Long Range Wide Area Network yang dapat mendeteksi terjadinya kecelakaan lalu lintas secara real time. Oke. Ini sebelum masuk dalam manfaat dan tujuan, kami ada beberapa rumusan masalah dari hal-hal yang tadi kami sebutkan, hal-hal yang melatar belakangi kami untuk membuat sistem IoT ini. Berdasarkan latar belakang yang tadi diuraikan kan, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah. Seperti yang pertama, belum adanya prototipe sistem deteksi kecelakaan berbasis IoT LoRaWAN. Jadi kami memiliki inovasi tersebut agar sistem dengan berbasis IoT LoRaWAN ini juga bisa menjadi sarana untuk sistem deteksi kecelakaan. Dan yang kedua, untuk bagaimana unjuk kerja dari prototipe sistem kecelakaan berbasis IoT LoRaWAN. Oke, dan manfaat
Dan tujuan dari pembuatan sistem deteksi ini adalah tujuannya membuat rancang bangun prototipe sistem deteksi kecelakaan berbasis LoRaWAN. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa belum ada sistem deteksi kecelakaan berbasis IoT LoRaWAN, dan mungkin dengan adanya IoT LoRaWAN ini bisa menjadi solusi tambahan untuk deteksi kecelakaan. Lalu menguji fungsionalitas dan unjuk kerja yang dibangun untuk mengetahui fungsi-fungsi dari sistem dan sensor yang dirancang. Lalu manfaat dari sistem ini yaitu dapat mendeteksi terjadinya kecelakaan dengan merancang sebuah alat agar bisa mengirim sebuah notifikasi ke sistem apabila terjadi kecelakaan dengan mengirimkan data lokasi kecelakaan secara akurat. Lalu dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi IoT yang dapat memberikan layanan keamanan bagi pengguna jalan, dan diharapkan sistem ini mampu untuk memberikan efek bagi dunia medis. Tadi rumusan masalah sudah saya bahas. Selanjutnya, target dari KMM kami yaitu ada laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe, dan publikasi ilmiah. Dan untuk prototipe sendiri, kami berbentuk aplikasi dengan fitur lokasi kecelakaan pada Maps, lalu sensor kemiringan, dan juga peringatan kecelakaan. Lalu untuk laporan kemajuan dan laporan akhir, laporan kemajuan ini menjelaskan program yang dicapai di pertengahan waktu, mengukur sejauh mana progres kami dalam membangun sistem deteksi kecelakaan ini. Lalu untuk laporan akhir sendiri, laporan yang akan kami submit nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan pembuktian kegiatan serta capaiannya. Dan untuk publikasi artikel ilmiah sendiri merupakan target luaran dari kami pribadi, dari kami tim, dan juga dosen setelah pelaksanaan lomba ini berakhir. Lalu selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan pembuatan sistem deteksi ini, yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Masalah apa sih? Masalah identifikasi masalah ini kita observasi dari masalah yang ada di masyarakat seperti di latar belakang tadi. Kami sudah jelaskan bahwa banyak kecelakaan, banyak nyawa terenggut dari kecelakaan lalu lintas. Lalu pencarian data yang untuk mendukung masalah kami, apakah masalah kami ini yang kami identifikasikan ini sesuai fakta, dan juga membantu agar pembangunan atau rancang bangun sistem ini menjadi lebih baik dan menyelesaikan masalah yang ada gitu. Lalu untuk kajian literatur agar kami mendapatkan data yang akurat untuk identifikasi masalah jadi sesuai fakta, dan juga membantu dan mengefektifkan dalam pemberian solusi masalah yang ada, dan juga agar solusinya lebih mutakhir begitu. Lalu untuk selanjutnya tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu perancangan. Rancangan sistem IoT LoRaWAN ini untuk inputnya ada baterai, sensor akselerometer, dan juga GPS. Lalu untuk prosesnya sendiri kami menggunakan Arduino Pro Mini dan juga LoRa. Lalu untuk outputnya yang kami keluarkan yaitu aplikasi untuk menampilkan data sensor dan juga prototipe pengirim sensornya. Ini tahap pelaksanaan kami dari literatur review literasi, lalu perumusan masalah, lalu perancangan sistem, setelah itu pembuatan prototipe dan aplikasi, lalu setelah itu integrasi dan evaluasi sistem yang sudah kami buat, lalu setelah itu pengujian dan analisis, kami uji dan kami analisis apakah ini sesuai dengan keinginan, tujuan, dan manfaat kami. Apabila tidak sesuai, kami akan mengevaluasi lagi. Apabila sudah sesuai, kami akan langsung membuat laporannya.
Ya, selanjutnya untuk pembuatan sistem rancang bangun ini terdapat alat bahan berupa multitester, analog Helios YX 360 TRD, lalu solder elektrik, lalu laptop, gateway, microcontroller, sensor GPS, dan accelerometer, serta smartphone dan baterai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Augie. Baik, terima kasih Saudara Edla. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem keseluruhan itu terdiri dari node, gateway, server TTN, database Firebase, lalu aplikasi. Untuk yang keduanya penggunaan protokol MQTT untuk komunikasi data. Untuk diagram sistem dan prototype node-nya ini bisa dilihat pada gambar, yang dimana pada diagram blok ini baterai dan sensor MPU-nya itu dihubungkan ke dalam lorai, lalu sensor GPS nanti dia akan membaca dari hasil sensor GPS, baru nanti akan mengirimkan ke server TTN, lalu masuk ke Firebase database, lalu dia akan dipanggil di aplikasi Android-nya. Untuk prototype-nya ini seperti gambar yang bisa dilihat. Baik, selanjutnya Mbak. Untuk konfigurasi sistemnya, yang pertama itu gateway dan TTN. Konfigurasi gateway yaitu koneksi internet, frekuensi LoRa, dan konfigurasi server. TTN yaitu the Things Network, artinya kayak pendaftaran gateway, aplikasi, and device payload formatter. Yang kedua, konfigurasi sistem MQTT dan Node-RED. Integrasi MQTT yaitu merupakan terdiri dari menghubungkan data TTN ke Firebase, terus Node-RED sebagai jembatan. Untuk pengujian fungsionalitasnya itu, pada pengujian TTN, data sensor terkirim ke server TTN. Untuk pengujian MQTT-nya, data diterima dari Firebase dengan akurat. Untuk pengujian aplikasinya, nanti data sensor itu akan menampilkan pada hasilnya itu dalam bentuk GPS dan disinkronisasi dengan data Firebase. Ini terdapat data uji akurasi GPS dalam bentuk tabel. Jadi nanti perkiraan error dengan data Google Maps dengan data alat itu sekitar 0,000028 sampai 0,00043. Bisa dilihat pada tabel berikut. Baik, udah bisa dilanjut, Mbak. Untuk hasil akhir dan implementasi prototype aplikasi crash detection, desain, logo, dan tampilan utama. Fitur utamanya itu peta lokasi kecelakaan dan peringatan kecelakaan. Kesimpulan dan rencana tahapan selanjutnya. Kesimpulan, prototipe berhasil diuji, data GPS hampir akurat dengan Google Maps, cuman beda sedikit saja. Terus rencana tahapan selanjutnya pengembangan fitur baru, uji implementasi lebih lanjut. Baiklah, sekian presentasi kami untuk kompetisi mahasiswa Muhammadiyah dengan judul Rancang Bangun Sistem Deteksi Kecelakaan Berbasis IoT Relawan dari grup Pejuang Juara Allahu Akbar dengan cabang lomba Smart Internet of Things. Sekian dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.